ولا تموتن مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله وعزكم الله جميعا. Pada kesempatan sore yang mulia ini bi'aunillah wa taufiqihi, senantiasa kita memanjatkan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terlebih khusus nikmat hidayatul iman, sehingga dengan hidayah tersebut bi'inayatillahi azza wa jalla kita bisa menjalankan dari perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah. Meskipun masih banyak kekurangan, cacat di sana sini, kita terus berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah, terlebih khusus di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala kita kembali melanjutkan murajaah kita pada tafsirul Quran dari keterangan tafsir Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah. Pada tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke 42 sampai ayat yang ke 45. Fi qaulillahi azza wa jalla wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un falawla idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun faquti'a dabirul qaumi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin.
dari penjelasan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, bahwa ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus para rasulnya pada tiap-tiap umat sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bala dan adab kepada mereka bil basa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un, dengan bala cobaan yang mereka hampir seluruhnya mendustakan para nabi dan rasul. Dengan cobaan ba'sa wa dharra, mereka mendustakan para nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan adab kepada mereka agar mereka kembali kepada Allah, tunduk kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada tiap-tiap umat telah diutus padanya para rasul oleh Allah Azza wa Jalla. Kita telah membahas dari keterangan Syekh rahimahullah arti umat secara umum di dalam bahasa Arab, demikian juga dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang memiliki kemutlakan makna yang tidak hanya satu maknanya, tetapi dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ada 5 makna secara mutlak pada kata umat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Yang paling masyhur sebagaimana kita telah ketahui faedah yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, makna umat yang masyhur adalah at-taifah al-muttafiqah, golongan manusia, kelompok yang mereka tergabung meyakini satu agama, satu keyakinan dari keyakinan din atau al-millah, agama. Ini yang masyhur dari makna kata umat yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Yang ini menunjukkan keluasan dari balaghah Al-Quranul Karim yang memberikan dorongan kepada kita untuk terus menggali dan mengkaji, mempelajari Kitabullah Al-Quranul Karim dengan tafsir yang dijelaskan oleh para ulama, sehingga kita bisa mengetahui makna yang dikehendaki sesungguhnya dalam Al-Quran sesuai dengan muradullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, wa qawluhu huna wa laqad arsalna ila umamin, dan sungguh kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat. Di umat sebelum umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus padanya para rasul.
Qala Syekh rahimahullah, hadhihi al-umam hiya umamun bani Adam kama jaa mufassala fi ba'd al-ayat. Arsala Nuhan ila qaumihi wa yubayyin lana ma qabiluhu bihi wa kadzalika fassala lana siyar jama'ah minhum ka qadiyati Nuh ma'a qaumihi wa Hud ma'a qaumihi wa Salih wa Lut wa Syu'aib wa Musa wa Harun ma'a Fir'aun wa nahwu dzalika mimma bayyanahu al-Qur'an. Jadi umat-umat ini sebelum umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat mereka Bani Adam, dari keturunan Adam alaihissalam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara rinci dalam Al-Qur'anul Karim pada sebagian ayat-ayat yang mengisahkan dari qasasul anbiya, dari kisah para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Demikian juga kisah yang ada pada Nabi Nuh dengan kaumnya yang juga didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, dan kaumnya diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga rincian siyar jama'ah minhum, dari perjalanan kisah sirah para nabi dan rasul yang lainnya. Di antaranya kisah Nabi Hud ma'a qaumihi, Nabi Salih, Nabi Lut, Nabi Syu'aib, Nabi Musa wa Harun bersama dengan Fir'aun dan yang lainnya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus pada tiap-tiap umat rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu, menyeru umatnya agar beribadah kepada Allah wahdahu la syarikalah, menyembah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan, dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, ila umamin min qablik ay minan nas alladhi madaw min qablik, jadi dari umat-umat yang telah berlalu sebelummu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi zamanil madi, yani pada waktu yang telah berlalu, dari umat-umat sebelum diutusnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakadzabu rusulahum, dan mereka semua para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka didustakan oleh kaumnya. Mereka dimusuhi oleh kaumnya, didustakan oleh kaumnya. Lianna Allah ma arsala rasulan ila qaumin illa kadzabuh wa ahlakahumullah wa lam yustathna min hada ummatun illa ummat Yunus. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang pun dari rasulnya pada satu kaum kecuali kaumnya mereka mendustakan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka, dimusuhi,
Bahkan ada yang dikejar untuk dibunuh oleh kaumnya yang mendustakan, yang memusuhi para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka. Dan dengan sebab perbuatan mereka dari kaum para nabi dan rasul sebelum umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sebab mereka mendustakan para nabi dan rasul yang diutus di tengah-tengah mereka, maka Allah binasakan mereka. Waliyadu billah. Allah binasakan mereka dengan turunnya adab di tengah-tengah mereka. Dan ini tidak terkecuali semua para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua didustakan oleh kaumnya dan kaumnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali umatnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang tercantum dalam dalil Al-Quranul Karim dalam surat Yunus yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, ayat yang ke-98. في قول الله عز وجل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam ayat yang mulia ini bahwa satu negeri yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya satu negeri, satu umat, satu kaum mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan manfaat iman mereka, akan diberikan barakah dari keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kaumnya Nabi Yunus, "Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya." Ketika mereka beriman, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Yunus, maka Allah Subhanahu wa taala angkat adab dari mereka, adab yang sangat keras, adab yang sangat pedih, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Wa matta'nahum ila hin. Jadi semua kaum para nabi dan rasul terdahulu, mereka semua mendustakan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah mereka, dan mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita ketahui dari kisah kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, mereka diliputi dengan perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, menyembah berhala, menyembah patung. Kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Yunus untuk menyampaikan wahyu kepada mereka agar mereka menyembah kepada Allah semata wahdahu la syarikalah, dan meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka tetap dalam kesyirikannya, dan telah diperingatkan oleh Nabi Yunus akan datang adab Allah Subhanahu wa taala.
dijelaskan oleh ba'dul ulama bahwa Nabi Yunus alaihissalam berdakwah kepada kaumnya selama 33 tahun, illa annahu lam yu'min ma'ahu siwa rajulain. Tidak ada yang beriman yang mengikuti beliau Nabi Yunus alaihissalam kecuali hanya dua orang. Kecuali hanya dua orang saja. Kita bisa bayangkan seorang nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diturunkan kepadanya wahyu min indillahi subhanahu wa ta'ala, langsung berdakwah kepada kaumnya selama 33 tahun, yang beriman hanya dua orang. Yang beriman hanya dua orang saja. Sampai Nabi Yunus alaihissalam putus asa min qaumihi, dari kaumnya, dalam dakwahnya menyampaikan tauhidullah, memperingatkan mereka dari bahaya kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, yang kemudian beliau meninggalkan kotanya, meninggalkan negerinya, meninggalkan tempat tinggalnya, keluar min baladihi, setelah memperingatkan kaumnya, menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar mereka meninggalkan perbuatan kesyirikan kepada Allah dan menjalankan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mereka tetap membangkang. Maka selama 33 tahun Nabi Yunus telah menyampaikan dakwah risalatut tauhid, beliau alaihi salatu wassalam keluar dari negerinya dan telah diperingatkan akan datangnya adab oleh Nabi Yunus alaihissalam. Maka ketika Nabi Yunus telah meninggalkan mereka kaumnya, tidak lama kemudian tanda-tanda turunnya adab dilihat oleh mereka kaumnya Nabi Nuh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab, asap yang menggumpal, awan yang hitam yang mencekam, yang dilihat oleh mereka kaumnya Nabi Yunus dalam keadaan mereka ketakutan bahwa apa yang diperingatkan oleh Nabi Yunus, apa yang dijanjikan adab, turunnya adab oleh Nabi Yunus dari peringatan Nabi Yunus kepada mereka benar-benar terjadi, benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka satu dengan yang lainnya mencari Nabi Yunus dan tidak mendapatinya, ingin menanyakan bagaimana bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihissalam. Mereka tidak mendapati Nabi Yunus dan akhirnya mereka bertanya kepada seorang syekh dan diberikan tuntunan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka pun kaumnya Nabi Yunus menjalankan taubat massal. Semua dari mereka berkumpul di satu tempat, baik yang kecil, yang dewasa, yang tua, semua, bahkan hayawanat dari hewan-hewan diajak seluruhnya. Masyhadin azim, dari kumpulan manusia dan hewan yang sangat besar, yang mereka semua tadarru'un, tunduk dan takut akan adab Allah Subhanahu wa taala yang mereka telah lihat. Dari tanda-tanda adab akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka.
Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan dalam taubat mereka, keikhlasan dalam taubat mereka, menjalankan apa yang dibimbingkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, maka Allah menerima taubat mereka. Ini sebagaimana yang dijelaskan, yang dinukil ayatnya oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah, illa qauma Yunus lamma amanu kashafna anhum adabal khizyi fil hayati dunya. Ketika kaumnya Nabi Yunus mereka beriman, maka kami Allah Subhanahu wa taala singkap, Allah angkat adab yang sangat keji, adab yang sangat menghinakan mereka, yang sangat keras. Allah Subhanahu wa taala angkat, tidak jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka. Waliyadu billah. Ini kecuali kaumnya Nabi Yunus. Adapun semua dari umat-umat terdahulu, para rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka, kadzabu, mereka mendustakan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka. Qala rahimahullah, amma ghairuhum minal umami fa kullu ummatin tukadzibu rusulah fayuhlikuha Allah. Adapun selain kaumnya Nabi Yunus dari umat-umat terdahulu, mereka semua mendustakan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan adab yang membinasakan kaum-kaum tersebut yang mendustakan dari rasul dan nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang dinukil oleh Syekh rahimahullah dalam surat Al-Mu'minun juga menegaskan dari apa yang beliau jelaskan pada ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma arsalna rusulana tatra kullama jaa'a kullama jaa'a ummatan rasuluha kadzabuhu fa'atba'na ba'dahum ba'da wa ja'alnahum ahadits fabu'dan liqaumin la yu'minun." Ayat dalam surat Al-Mu'minun tersebut yang dinukil oleh Syekh rahimahullah juga menegaskan bagaimana para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap umat, pada setiap generasi, mereka didustakan seluruhnya oleh kaumnya. Kadzabuhu. Jadi kaumnya mendustakan para rasul, memusuhi para rasul, mereka tetap dalam kesyirikan, dalam ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fabu'dan liqaumin la yu'minun. Ayat ini juga menegaskan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah dari kedustaan yang dilakukan oleh al-umam as-sabiqah, umat-umat terdahulu kepada para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka. Wa qala huna wa laqad arsalna ila umamin min qablik fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita telah mengetahui arti umat, demikian juga umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mereka semua mendustakan para nabi dan rasul yang diutus di tengah-tengah mereka, kecuali
kaumnya Nabi Yunus, fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Pembahasan pada kalimat akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Kata al-akhd dalam bahasa Arab itu memiliki makna at-tanawul bi quwwatin wa syiddah, mencabut dengan kuat dan keras. Ini kata akhd. Wa akhdullah adimun. Sedangkan akhd yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla yaliku bi jalalillahi wa 'azamatih, itu sangatlah besar, sangatlah keras. Dari adab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang mereka membangkang, yang mereka kufur, yang mereka berbuat kesyirikan, kezaliman, ijram kepada Allah Jalla wa Ala. Dinukil hadis oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah yang sahih, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim fi Sahihain, dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu wa arda, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna Allaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh melulu orang yang zalim dengan kezalimannya, semakin asyik, semakin melampaui batas, terus dilulu oleh Allah Azza wa Jalla dari perbuatan-perbuatan kezaliman, perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah, demikian juga kezaliman yang diperbuat kepada sesamanya, kepada manusia, sampai dalam batas yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza akhadahu lam yuflithu, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab. Dan jika Allah telah menurunkan adab, maka tidak ada seorang pun yang lolos dari hukuman adab Allah Azza wa Jalla. Akan membinasakan seluruh kaum yang ada, seluruh manusia yang berbuat ijram kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berbuat kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhdullah adim. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab manusia yang telah melampaui batas dalam kekufurannya, dalam kesyirikannya, dalam perbuatan kezalimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kezaliman sebagaimana kita ketahui adalah perkara yang besar, dari dosa dan kejahatan besar. فَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi orang-orang yang berbuat zalim dengan adab yang sangat besar yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zalim kepada Allah Azza wa Jalla, demikian juga zalim kepada sesama manusia. Ini memberikan peringatan kepada kita dari sekecil apapun perbuatan zalim yang kita bisa terjerumus, terjatuh dalam perbuatan zalim yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keluarga, demikian juga dalam bertetangga, dan secara umum dari muamalah dengan umat manusia. Demikian juga kezaliman seorang hamba kepada Allah Jalla wa Ala dalam melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah Subhanahu wa taala akan melulu orang-orang yang berbuat zalim sehingga mereka semakin masuk ke dalam kedzaliman, semakin besar dalam kedzalimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Istidraj yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang berbuat kedzaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa umli lahum inna kaidi matin. Ini juga luluan dari Allah Subhanahu wa taala, istidraj dari Allah Subhanahu wa taala bagi para pelaku kedzaliman yang mereka tidak segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan semakin waliyadzubillah semakin jauh, semakin keluar batas sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan adab lam yuflithu. Tidak ada yang bisa lolos dari adab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah SAW dalam riwayat hadis ini menjelaskan hadis tersebut kepada umatnya, beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-102, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Jadi akhd Allah Subhanahu wa taala yang sangat keras, alimun syadid yang sangat menyakitkan dan juga sangat keras jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab kepada manusia yang berbuat ijram, yang berbuat kejahatan, yang berbuat kekufuran, kemaksiatan kepada Allah yang melampaui batas. Qala Allah Subhanahu wa taala fa'aqadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Apa akhad Allah kepada hamba-hambanya sebelum diturunkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala? Manusia diuji, diberikan cobaan oleh Allah bil ba'sa'i wad dharra. Dan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, aktsarul ulama ala anna al ba'sa hiya ma kana min jihatil faqr wal qafati wal ju' wa diya'il amwal. Jadi mayoritas ulama ahli tafsir mereka menjelaskan arti makna al-ba'sa adalah perkara yang berkaitan dengan kefakiran, kemiskinan, kelaparan dan musnahnya harta benda di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah hamba-hambanya. Adapun ad-dharra hiya ma kana min qabili amratil jusum wa alamiha. Adapun makna ad-dharra, mayoritas para ulama ahli tafsir mereka menjelaskan ini berkaitan dengan penyakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebagai cobaan pada badan-badan manusia, demikian juga sakitnya penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, anna ibtalainahum bidzurri fi amwalihim wa fi abdanihim fa afqarnahum wa adamna amwalahum hatta saru fi jaw'in wa fi faqrin wa fi faqatin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan ad-dzur, dharra ad-dzur yang menimpa pada harta benda mereka, yang menimpa pada kehidupan mereka, sehingga Allah uji dengan kefakiran, Allah uji dengan musnahnya harta benda mereka, sehingga jika demikian mereka menjadi orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang fakir, yang tidak mendapatkan makan dan minum, nasallallahu salamata wal afiyah, dalam kehinaan, dalam hampir kebinasaan yang akan menimpa mereka.
ikhtabarnahum bihada liyunibu ilallah. Tujuannya agar mereka kembali kepada Allah, ilahnya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kekufuran dan kesyirikan. Jika ujian ini tidak mempan pada mereka, falam yanfa' fihim hada ikhtibar bisyarr, dengan ujian kefakiran, dengan ujian musnahnya harta benda, dengan ujian kelaparan, demikian juga ujian penyakit yang menimpa badan mereka dan sakitnya penyakit tersebut yang mereka derita. Jika itu semua tidak mempan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan as-sarra. Falamma lam yanjah fihim hadha al-ikhtibar bisyarr ibtalainahum bil khair. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji dengan kelapangan, dengan kebaikan. Badalna anhum as-sayyi'ah bil hasanah faja'alna lahum makana al-marad sihhah wa 'afiyah wa makana al-faqr ghani atau al-ghina wa makana al-ju' sab'an. Jadi apabila satu kaum manusia mereka diuji dengan ujian kelaparan, ujian kebangkrutan, ujian kemiskinan, kefakiran, demikian juga sakit yang menimpa mereka yang Allah turunkan kepada mereka, mereka juga tidak mempan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, tetap dalam kedolimannya, waliyadu billah, tetap dalam kekufuran dan kesyirikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti ujian tersebut dengan kelapangan, dengan kebaikan. Yang tadinya kefakiran, yang tadinya kemiskinan, kelaparan, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaan, keluasan harta benda duniawi. Yang sebelumnya ujian berupa kelaparan, tidak bisa makan dan minum, Allah uji sebaliknya dengan ujian kekenyangan, sabar. Ini termasuk ujian. Jika manusia mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian kemiskinan, kelaparan, mereka tidak mempan, tetap dalam kedolimannya, maka Allah uji dengan ujian sebaliknya. Kekayaan, berlimpahnya harta benda duniawi, nasallallahu salamata wal afiyah. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh rahimahullah, wallahu jalla wa ala yabtali khalqahu bisyarri wal khair. Allah menguji makhluknya dengan kejelekan dan kebaikan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Jadi kami menguji kalian bisyarri wal khairi, dengan ujian kejelekan, kejahatan, dan ujian al khair, kebaikan. Kemiskinan, kelaparan, kebinasaan harta, dan sebaliknya ujian kekayaan, berlimpahnya harta benda duniawi, kemewahan, serba cukup. Dari fasilitas yang ada di sekelilingnya, itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, itu semua sebagai fitnah, bala, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalil dalam firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-168 yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Ini juga dalil
yang menegaskan kepada kita bahwa Allah memberikan bala, memberikan ujian pada hamba-hambanya, pada manusia dengan ujian al-hasanat was-sayyiat la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jika ujian itu semua tidak mempan menjadikan mereka sebagai hamba yang khasyi', hamba yang khadi' kepada Allah, yang beribadah kepada Allah, maka akan turun adab Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Jika mereka telah melampaui batas, akan mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian bukan hanya penderitaan, kelaparan, kemiskinan, kefakiran, tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya, tapi juga ujian kebaikan, kelapangan, kekayaan, kemewahan, fasilitas yang serba mewah, yang serba cukup dalam hidupnya. Ini juga fitnah, bala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Inna likulli ummatin fitnah. Pada tiap-tiap umat ada padanya fitnah diturunkan oleh Allah. Wa inna fitnata ummati al-malu. Sedangkan fitnah pada umatku adalah harta, benda, fasilitas duniawi yang mengelilingi mereka. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, ibtalaina bid-dharra fasabarna wabtalaina bis-sarra falam nasbir. Kita diuji dengan kefakiran, kita diuji dengan penderitaan, diuji dengan kemiskinan, kelaparan, kita bisa bersabar. Tapi ketika kita diuji dengan ujian sarra, kecukupan, kemewahan, kekenyangan, fasilitas yang serba ada, halam nasbir, kita tidak bisa bersabar dengan ujian harta, benda duniawi. Wajar apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita ketika beliau berdiri ada babil jannah, di pintu surga, fakana amatu man dakhalaha al-masakin. Mayoritas yang masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, mereka adalah kaum miskin. Karena kebanyakan dari umat ini jika diuji dengan ujian harta benda, ujian kemewahan, serba cukup, fasilitas ada di sekelilingnya, lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa nasallallahu al-afiyah wassalamah. Kembali kepada apa yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah dari ayat Allah dalam surat Al-Anbiya dan juga surat Al-A'raf, fi qaulillahi azza wa jalla wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa qauluhu subhanahu wa ta'ala wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Ini menegaskan kepada kita bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala bisa berupa keburukan, penderitaan, kefakiran, kemiskinan, kelaparan, sakit yang diturunkan oleh Allah. Demikian juga penderitaan dari penyakit tersebut. Bisa juga ujian berupa as-sarra, kemudahan, kelapangan, kemewahan, kekenyangan, fasilitas yang serba cukup pada hamba-hambanya. Itu semua sebagai fitnah.
Faqala rahimahullah, wa hadhihi al-ayatul karimah min suratil An'am bayyanat anna Allah idza arsala rasulan ila qaumin ibtalahum awalan bisyada'id fasallata 'alaihim al-faqr wal-ju' wal-faqah fa idza lam yanfa' fihim hadha azala 'anhum dhalik wa aghnahum wa sahhahahum wa udhika 'alaihim ni'amud dunya hatta yuhlikuhum wa hum fi ghaflatin wa fi ashaddi waqti ghaflatin wa batara wal iyad billah. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah bahwa dalam ayat yang mulia ini dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita jika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya pada satu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala berikan bala, fitnah, ujian, cobaan kepada mereka. Yang pertama kali Allah berikan ujian adalah asyada'id, penderitaan, kekurangan, kelaparan, musnahnya harta benda duniawi. Ini yang pertama kali Allah timpakan bala, fitnah, ujian kepada kaum yang diutus padanya Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dikuasai dengan kefakiran, dengan kelaparan, dengan kemiskinan. Jika yang demikian tidak memberikan manfaat pada mereka, mereka tetap dalam kekufurannya, dalam kesyirikannya, azala anhum dalik. Allah uji dengan ujian sebaliknya. Aghnahum, harta benda, kekayaan berlimpah, kesehatan, kelapangan, diliputi dengan ni'amud dunya, segala kenikmatan dunia. Apabila mereka tetap dalam kekufurannya, sampai Allah Subhanahu wa taala kemudian membinasakan mereka, wahum fi ghaflatin. Mereka dalam kondisi keadaan lalai. Orang kalau sudah dikelilingi dengan kemewahan dunia, asyik dengan kenikmatan dunia, lalai dari yang menciptakannya Allah Azza wa Jalla, karena dunia telah menjadikan dirinya lupa dan melayang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari Allah, melampaui batas dalam perbuatan kejahatannya kepada Allah, hatta yuhlikahum wa hum fi ghaflatin fi ashaddi waqti ghaflah wa bataran. Mereka dibinasakan oleh Allah dalam keadaan di atas kelalaian karena kemewahan dunia yang meliputi dirinya, bahkan dengan kesombongan yang memuncak, kelalaian yang memuncak, telah melampaui batas dari perbuatan ijramnya, kejahatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad sarraha ta'ala fi suratil A'raf anna hadha an-naw' min al-ibtila' al-mabdu' bil ibtila'i bisyarr thumma al-ibtila'u bil khair. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh rahimahullah, menegaskan bahwa kebaikan, kelapangan, kemewahan, kenyang, fasilitas yang cukup, yang mewah, itu juga termasuk bala dan fitnah, ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sebagaimana yang dirinci dalam surat Al-A'raf, yang juga dijelaskan oleh Syekh rahimahullah secara detail. Hada naw' min al-ibtila'. Ini termasuk ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mendahului menurunkan ujian bisyarr, dengan penderitaan, dengan kelaparan, kekurangan harta, bahkan musnahnya harta benda yang dia miliki, tidak memiliki apa-apa lagi.
atau ujian yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala bil khair. Ketika seorang hamba tetap dalam perbuatan kedzalimannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sebagai ujian yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hada 'amun fi jami'il umam allati ursilat ilaiha ar-rusul. Dan ini berlaku pada semua umat. Berlaku pada semua umat yang diutus padanya Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa laqad arsalna ila umamin min qablik. Yang Syekh rahimahullah juga menjelaskan faedah keumuman dari ayat yang mulia ini, yang membantah sebagian ahli usul yang mengatakan ayat ini tidak secara umum bagi semua umat-umat yang diutus padanya para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullah, amma fil a'raf faqad bayyana anna hadhihi as-sunnah min sunanillah. Dalam surat Al-A'raf ayat yang 94 dan 95 menegaskan keumuman dari apa yang ditegaskan oleh Syekh rahimahullah. Qala Allah azza wa jalla, "Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra' la'allahum yadarra'un. Thumma baddalna makana as-sayyi'atil hasanah." Ini lebih jelas. Dalil dalam surat Al-A'raf ayat yang 94 dan ke-95 yang dinukil oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, yang menegaskan bahwa al-ba'sa wad-dharra, ujian berupa penderitaan dan kelapangan, kekayaan, demikian juga sebaliknya kemiskinan yang diawali dengan penderitaan dan kemiskinan, ujian tersebut itu berlaku umum pada seluruh kaum yang diutus padanya para nabi, para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka. La'allahum yadarra'un. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan la'allahum yatadarra'un, sebagaimana ayat sebelumnya yang kita bahas dari keterangan tafsir beliau. Jadi umum, berlaku pada semua umat yang diutus padanya Rasul di tengah-tengah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh rahimahullah, yakni baddalna makan al-ju' sab'a wa makan al-faqri ghina wa makan al-marad sihhatan wa afiyah. Jadi dua ujian tersebut yang Allah turunkan pada tiap-tiap kaum, pada setiap umat yang diutus padanya para rasul oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah ujian al-ju', kelaparan, penderitaan, sakit, musnahnya harta benda dunia, atau sebaliknya diganti ujian tersebut dengan kelapangan, kekenyangan. Al-faqr diganti oleh Allah dengan al-ghina. Al-marad diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian sihhah wa afiyah. Kesehatan waktu yang luang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada diri seorang hamba. Ini semua sebagai ujian bagi hamba-hambanya dan berlaku umum pada tiap-tiap umat yang diutus padanya Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra was-sarra fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yang ini merupakan sunnatullah fi khalqihi, bagi manusia, bagi hamba-hambanya, dari ujian ad-dharra was-sarra, ujian asyar wal khair,
penderitaan dan kelapangan hidup. Itu semua adalah ujian, dan itu termasuk dari salah satu sunnatullah, ketetapan Allah bagi hamba-hambanya. Dzakara huna fil an'am wa bayyana asy-syumul wal umum fil a'raf. Ini menunjukkan keluasan ilmu Al-Quran yang ada pada Syekh Muhammad Asy-Shinqiti rahimahullah. Beliau menegaskan bahwa dalam surat Al-An'am yang kita murajaah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian tersebut pada tiap-tiap umat. Adapun dalam surat Al-A'raf Allah lebih menegaskan rinciannya, asy-syumul wal umum. Rincian yang menyeluruh, keumuman pada semua para nabi dan rasul, baik nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para nabi dan rasul sebelumnya. Semua umatnya diuji pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian ad-dharra, kesulitan, penderitaan, kekurangan, kelaparan, paceklik yang menimpa mereka, hilangnya, musnahnya harta benda mereka. Atau sebaliknya diuji oleh Allah, setelah itu diganti dengan kelapangan. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita, ibrah kepada kita, untuk kita muhasabah dari kemiskinan atau kelapangan yang Allah berikan kepada kita, agar kita tidak lalai dalam kita menjalankan tujuan kehidupan yang Allah berikan kepada kita, yaitu untuk beribadah, menyembah kepada Allah, dan menjauhi segala macam bentuk kedzaliman. Apakah itu kedzaliman kesyirikan, kekufuran, demikian juga kedzaliman kepada sesama manusia. Ini ikhwatal iman rahimakumullah, dari murajaah tafsirul Quran yang kita bisa ambil pelajaran pada kesempatan yang mulia ini. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pada murajaah berikutnya biidznillah. Kita ajukan dulu. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.